Silahkan Pak Budi. Sudah jelas Pak ya, mohon maaf. Oh jelas Pak, jelas ya. Baik, terima kasih Pak, mohon maaf. Yang kami hormati Pak Kak Brata, kemudian kakak-kakak yang lain dari Kuartir Daerah seluruh Indonesia, dan juga perwakilan dari Asia Pasifik, dan juga Bu Kania, tidak lupa. Sebelumnya kami mohon maaf Pak Kak Brata, kami dapat dispo mendadak ini dari Pak Deputi. Kebetulan Pak Deputi ada penugasan langsung dari Bu Menteri ke NTB. Jadi kami diminta untuk menyampaikan terkait dengan kebijakan dan strategi perlindungan khusus anak ya. Jadi dari perspektif kebijakan untuk anak kelompok rentan tadi ya. Jadi kalau di undang-undang Indonesia namanya itu perlindungan khusus anak. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, jumlah anak di Indonesia kurang lebih 31,6% ya, atau 84,4 juta dari jumlah penduduk seluruhannya ya. Dan di sini menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang 35 tahun 2014, bahwa anak itu adalah seorang yang belum berusia 18 tahun ya, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang Dasar 45 sendiri juga mengingatkan bahwa setiap anak itu berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, secara fakta, kalau kita lihat fakta di masyarakat bahwa masih banyak kasus kekerasan, ya, anak korban eksploitasi ekonomi maupun seksual, dan juga anak yang mengalami gizi buruk, dan juga perkawinan anak yang putus sekolah, ya, dan anak yang dipekerjakan di sektor pekerjaan terburuk bagi anak, ya ini masih banyak sekali, dan tentu perlu undang-undang perlindungan anak itu untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan juga berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, kemudian upaya pemenuhan hak anak dan juga perlindungan anak ini juga bagian dari komitmen internasional di dalam SDGs. Di sini disebutkan bahwa ada 35 dari 232 indikator spesifik dalam SDGs itu juga merupakan indikator yang langsung tertuju pada anak-anak, baik di ekonomi dan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, di dalam klaster konvensi hak anak, kebetulan Indonesia juga meratifikasi konvensi anak dalam keputusan Presiden nomor 36 tahun 90. Ada 5 klaster. Ini klaster pertama itu terkait dengan hak sipil dan kebebasan, itu terkait dengan pemenuhan untuk hak sipil seperti akte kelahiran dan juga ketersediaan informasi layak anak, dan juga pelembagaan partisipasi anak. Kemudian untuk klaster kedua terkait dengan lingkungan keluarga dan juga pengasuhan alternatif, ini terkait dengan upaya pencegahan dan juga penguatan lembaga konsultasi pengasuhan anak, ya. Nah, kemudian untuk klaster ketiga terkait dengan kesehatan dasar dan kesejahteraan, itu terkait dengan kesehatan, pemenuhan gizi, kemudian fasilitasi
layanan kesehatan yang ramah anak, ya, dan juga pemenuhan air bersih dan sanitasi, dan juga apa namanya, ruang tanpa rokok. Nah, kemudian untuk klaster keempat terkait dengan pendidikan, waktu luang, dan kegiatan, yaitu wajib belajar 12 tahun dan juga sekolah ramah anak, gitu ya, dan juga kegiatan-kegiatan budaya dan kreativitas dan juga rekreasi. Nah, untuk langkah kemudian klaster kelima itu terkait dengan perlindungan khusus ini yang kelompok vulnerable ini, ya, kelompok yang rentan di sini. Itu ada 15 AMPK, jadi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang nanti dijelaskan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, pemerintah Indonesia. Pak Budi, bisa suaranya agak keras sedikit, Pak Budi? Ya. Ya. Halo, ya. 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 Terdengar Jadi, sih, cuman masih kecil. Ya, iya Pak, mohon maaf. Jadi apa namanya, di dalam visi misi Indonesia, jadi dalam visi terwujudnya Indonesia maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian, berdasarkan gotong royong, salah satu misi yang diangkat adalah terkait dengan tingkatan kualitas hidup manusia Indonesia yang di dalam agenda. Kemudian pemerintah juga telah menetapkan agenda prioritas, 7 agenda prioritas terkait dengan peningkatan kualitas manusia Indonesia, yaitu terkait dengan upaya meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas, ya, dan berdaya saing. Nah, kemudian untuk apa namanya, dalam kerangka mewujudkan manusia yang berkualitas dan berdaya saing ada 3 pilar, ya, yaitu layanan dasar dan perlindungan sosial, kemudian produktivitas, dan pembangunan karakter. Nah, di dalam pemenuhan layanan dasar dan perlindungan sosial itu salah satu indikatornya adalah kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Nah, ini yang nah, kemudian strategi yang diambil dalam kerangka mewujudkan Indonesia layak anak itu ada beberapa strategi. Yang pertama terkait dengan penguatan regulasi dan juga penegakan hukum yang proporsional terhadap kepentingan terbaik anak, dan kemudian penguatan efektivitas kelembagaan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyedia layanan, koordinasi, sistem data dan informasi, serta fungsi pembinaan dan pengawasan. Jadi dalam rangka apa namanya, perlindungan anak, terutama perlindungan khusus anak, kelompok rentan, anak berkelompok rentan, tadi mohon maaf, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak apa namanya, memiliki unit-unit teknis perlindungan anak di daerah, ya. Itu menjadi bagian dari upaya melindungi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, ya. Dan kita secara rutin melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM dan juga membantu penyediaan sarana prasarana dalam rangka layanan, peningkatan layanan perlindungan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Kemudian strategi yang ketiga terkait dengan peningkatan pemahaman tentang perlindungan anak bagi para pemangku kepentingan, baik kementerian, lembaga, dan juga masyarakat, keluarga, dan anak itu sendiri, ya, dan juga penguatan jejaring antara pemerintah dan komunitas, media massa, kemudian dunia usaha dan juga lembaga masyarakat, kemudian peningkatan partisipasi anak dalam forum-forum anak, dan juga penguatan penanganan berbagai tindak kekerasan, ya, dan juga penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak. Ya. Kemudian penguatan pengasuhan di lingkungan keluarga, ya, dan juga pengasuhan sementara di institusi lain.
Kemudian strategi berikutnya terkait dengan peningkatan akses layanan dasar terpadu yang ramah, inklusif bagi seluruh anak, terutama bagi anak yang berada pada situasi dan kondisi khusus. Dan yang terakhir terkait dengan peningkatan layanan dan rehabilitasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Nah, kemudian ada 5 arahan Presiden yang menjadi prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu pertama terkait dengan peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan. Jadi KPPA berupaya untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan, terutama untuk perempuan korban kekerasan, ya, yang penyintas kekerasan. Jadi mereka diberdayakan melalui unit-unit layanan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan di daerah. Dan juga peningkatan peran ibu, keluarga, dan pendidikan pengasuhan. Jadi meningkatkan lembaga kualitas keluarga, dan juga menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan juga penurunan pekerjaan anak, dan juga pencegahan perkawinan anak. Ini yang menjadi 5 program prioritas yang tahun ini menjadi prioritas Kementerian PPPA. Ya. Nah, kemudian juga ada arahan yang disampaikan oleh Presiden dalam rapat terbatas 9 Januari 2020 itu antara lain satu, memprioritaskan aksi pencegahan kekerasan pada anak yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat, dan juga memperbaiki sistem pelaporan dan layanan pengaduan terjadinya kekerasan terhadap anak. Nah, ini terkait dengan arahan ini kemudian melalui Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diberikan ditambahan 2 fungsi pelayanan yang sebelumnya memang Kementerian PPPA adalah klaster 3, artinya di aspek kebijakan dan koordinasi. Berdasarkan Perpres ini kemudian Kementerian PPPA juga bisa memberikan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional. Nah, ini kemudian dalam kerangka koordinasi penyelenggaraan perlindungan anak, dalam pasal 73A Undang-Undang Perlindungan Anak ini KPPA mengkoordinasikan lintas sektor dan juga lintas lembaga, dan juga melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, dan ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019, yaitu terkait dengan koordinasi penyelenggaraan perlindungan anak. Yang di situ sudah ditetapkan ada tim koordinasi di tingkat nasional dan juga tim koordinasi di tingkat daerah. Untuk tim koordinasi di pusat itu diketuai oleh Menteri PPPA yang anggotanya adalah kementerian lembaga terkait, ya, dan untuk provinsi adalah pimpinan daerah masing-masing, yang mekanisme pemantauannya itu adalah melalui evaluasi pelaksanaan kota layak anak. Nah, ini di dalam Undang-Undang 59, di pasal 59 ayat 2 di Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa yang dimaksud pelindungan khusus anak itu meliputi 15 ini, Pak. 15 jenis, yaitu anak dalam situasi darurat. Ini adalah kelompok-kelompok rentan, anak yang kelompok rentan itu anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum, kemudian anak dari kelompok minoritas ya, dan terisolasi, ya, kemudian anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, kemudian anak yang menjadi korban penyalahgunaan nafsa, anak yang menjadi korban pornografi, kemudian 7 anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan dan atau perdagangan, kemudian anak korban kekerasan fisik dan atau psikis,
anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, dan anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan juga terakhir adalah anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. Nah ini jadi ada 15 jenis anak yang memiliki khusus yang diatur di dalam Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak. Ya, jadi ini anak dalam situasi darurat. Jadi anak dalam situasi darurat adalah anak yang berada dalam situasi lingkungan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan anak yang disebabkan baik oleh faktor alam, non alam, dan atau sosial. Nah ini adalah kategori anak dalam situasi darurat. Ya, kemudian anak yang berhadapan dengan hukum, ya. Dimaksud di sini adalah anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, atau anak yang menjadi saksi. Jadi anak yang menjadi pelaku kejahatan itu juga termasuk korban, ya, dianggap menjadi korban. Ya, jadi anak yang berkonflik dengan hukum adalah pelaku tindak kejahatan, dan juga anak yang juga menjadi korban itu sendiri, dan juga anak yang menjadi saksi tindak pidana. Nah ini upaya yang harus kita dorong terus terkait dengan upaya perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, ya, yaitu dengan upaya-upaya untuk perlakuan secara manusiawi, dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, pemisahan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, ya, pemberlakuan kegiatan rekreasional. Nah ini yang kita dorong kepada kementerian lembaga terkait untuk menjadi perhatian. Nah ini anak minoritas, anak dari kelompok minoritas dan terorisasi. Dan berikutnya juga eksploitasi terhadap anak. Jadi ini banyak sekali, artinya eksploitasi anak terutama ekonomi juga banyak, ya, terutama di daerah apa namanya, pertanian dan juga perkebunan, gitu ya. Nah, kemudian bentuk-bentuk eksploitasi ini, jadi juga tadi sudah disebutkan juga oleh Vulkania, ya, terkait dengan bentuk-bentuk eksploitasi. Di sini ada prostitusi, pelacuran, pornografi anak, kemudian pariwisata seks anak, dan juga eksploitasi seksual online yang sekarang sedang banyak, ya, terjadi terkait dengan sexting itu, ya, apa namanya, chat, kemudian video-video porno, ya, kemudian foto-foto, ya, kemudian grooming ini juga sedang modus baru yang banyak terjadi, dan juga kekerasan seksual anak yang disiarkan secara langsung. Nah, kemudian untuk eksploitasi ekonomi ini termasuk pekerja anak, ya, tadi di 4 sektor tadi yang banyak, ya, di manufaktur, kemudian di pertanian, ya, di pariwisata, yaitu yang sektor-sektor yang banyak mempekerjakan anak. Kemudian bentuk-bentuk pekerjaan anak terburuk ini juga disebutkan, ada perbudakan anak, pelibatan anak dalam prostitusi, pornografi, kemudian pelibatan anak dalam peredaran narkotika, kemudian pelibatan anak dalam lingkungan pekerjaan yang berbahaya. Ya. Nah ini untuk kekerasan terhadap anak, ini kebetulan KPPA juga melakukan survei 5 tahun sekali, yaitu melalui survei pengalaman hidup anak dan remaja. Ya, jadi hasilnya cukup mencengangkan sebenarnya. Nanti kami sampaikan di dalam data berikut. Ya. Nah, mohon maaf. Nah, kami mungkin langsung dalam kondisi anak. Jadi berdasarkan survei pengalaman hidup
anak dan remaja 2018. Jadi ini survei yang kedua. Survei yang pertama dilakukan pada tahun 2013. Ini hasilnya cukup mengagetkan, Bapak Ibu. Jadi laki-laki 2 dari 3 anak laki-laki atau perempuan pernah mengalami kekerasan fisik, psikis, atau seksual sepanjang hidupnya. Jadi hasilnya dari survei SNPAHR 2018 itu 2 dari 3 anak, ya, jadi baik itu laki maupun perempuan pernah mengalami kekerasan, baik itu fisik, psikis, atau seksual sepanjang hidupnya. Nah, kalau kita rinci, kekerasan emosional itu 1 dari 2 anak, kekerasan fisik itu 1 dari 3 anak, kemudian kekerasan seksual itu 1 dari 17 anak. Nah, ini hasil dari survei nasional pengalaman hidup remaja tahun 2018. Dan tahun ini kebetulan kita juga sedang melakukan survei yang sama, ya, dengan rate responsive rate yang mudah-mudahan sama, ya, dengan tahun 2018. Nah, ini kondisi akhir di dalam Renstra. Ini ada, kita mengembangkan indeks perlindungan anak, ya, kemudian indeks perlindungan hak anak, dan juga indeks perlindungan khusus anak. Ya, nilainya memang masih rendah, ya. Untuk secara total IPA itu 62,72%, ya, IPH 63,67, dan indeks perlindungan khusus anak masih 70,3%. Nah, kemudian untuk perkembangan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak tahun 2019 ini untuk anak yang terpenuhi hak sipilnya, terutama akte kelahiran, itu adalah 86%, ya, baru. Jadi masih sekitar 40% anak kita itu belum memiliki akte kelahiran, dan 4,82% anak tidak tinggal dengan orang tuanya, ya. Terus 11,21% perempuan usia antara 20 dan 24 tahun menikah sebelum 18 tahun. Ini perkawinan anak tadi, ya, dan memang Indonesia termasuk yang tinggi, ya, Kalimantan Tengah, ya. Jadi kemudian juga rata-rata lama sekolah, ya, memang ada sedikit gap. Untuk anak laki-laki 8,81 tahun, jadi sekitar apa namanya, SMA, ya, atau SMA kelas 1, ya. Kemudian SMP kemudian anak perempuan 7,89 tahun ter SMP. Ini. Kemudian angka partisipasi kasar untuk PAUD 41,18%. Kemudian partisipasi sekolah anak formal dan non formal itu 83,24%. Nah, kita juga mengembangkan sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak, yaitu Simfoni. Jadi ini data-data ini dikumpulkan dari unit-unit layanan yang ada di daerah-daerah, ya. Secara update ini adalah data terakhir, ada sekitar 1.183 korban. 310 adalah anak-anak dan 873 korban adalah perempuan, anak perempuan, ya. Ini jenis-jenis kekerasannya, fisik, psikis, ya, dan kekerasan seksual. Dan eksploitasi, korban TPPO, penelantaran, dan juga korban lainnya. Nah, ini yang dicatat secara terus-menerus melalui aplikasi Simfoni ini. Ini Bapak Ibu, ini data-data yang selalu kita update. Nanti kami share kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri
Yang bertanggung jawab untuk perlindungan anak sendiri disebutkan di situ, selain negara juga masyarakat ya, kemudian orang tua dan anak itu sendiri. Jadi dari perspektif negara itu adalah berkepentingan untuk data kualitas anak ya, dan berkewajiban untuk mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada untuk melindungi anak dan hak-haknya, dan juga masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam tanggung jawab orang tua dan juga kewajiban negara. Nah, orang tua sendiri ini adalah dapat bisa bertanggung jawab untuk hidup dan tumbuh kembangnya, dan juga anak-anak sendiri untuk memahami hak-haknya dan juga berkontribusi dalam partisipasi. Ini Bapak-Ibu sekalian. Nah, jadi upaya ini untuk perlindungan khusus bagi anak dalam pasal 59 ini di undang-undang juga disebutkan perlunya upaya penanganan yang cepat. Jadi dalam kaitan ini KPPA menyediakan layanan 24 jam ya, melalui 129 ya, sahabat perempuan ya, sahabat perempuan dan anak 129 itu 24 jam ya, yang kemudian atas pengaduan-pengaduan itu kemudian diupayakan untuk bisa ditindaklanjuti secara cepat dan juga komprehensif, dan juga terintegratif dengan unit-unit layanan yang ada di daerah-daerah ya. Ketika ada aduan itu ada di daerah tertentu, kita bisa koordinasi dengan daerah setempat. Jika tidak memungkinkan, dan itu akan ditangani oleh KPPA sendiri. Termasuk juga pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan pemulihan, kemudian pemberian bantuan sosial, dan juga pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh Kementerian PPPA. Nah, ini Bapak Ibu dalam upaya pencegahan, jadi kita mengefektifkan peraturan pemerintah 59 tadi tahun 2019 terkait dengan koordinasi penyelenggaraan perlindungan anak ya. Kita berkoordinasi dengan kementerian lembaga dan juga masyarakat dan dunia usaha dalam upaya perlindungan khusus anak ini, dan juga mengefektifkan layanan yang ada di daerah melalui Perpres 65 tahun 2020 ya, tetap penambahan tugas dan fungsi tadi untuk memberikan layanan kepada perempuan, korban kekerasan, dan juga anak yang memerlukan perlindungan khusus tadi. Ya. Ya, kemudian juga ini mendorong penerapan dari PP Kebiri Kimia ini bagi pelaku persetubuhan dan pencabulan terhadap anak. Nah, ini sedang kita mendorong Kementerian Lembaga terkait untuk menyiapkan aturan-aturannya untuk dari turunan dari undang-undang ini. Kemudian penyusunan standar operasional prosedur layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Ini yang sudah kita buat ya. Jadi kita telah membuat standar operasional prosedurnya dan juga Stranas untuk penghapusan kekerasan terhadap anak. Dan kita juga menguatkan peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan anak ini itu melalui PATBM, jadi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Ini sudah tersebar di 1.921 desa, Bapak Ibu. Ya, ada di 343 kabupaten, kota, dan 34 provinsi. Ini adalah peran serta dari seluruh komponen masyarakat di situ. Ya, baik itu lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan juga unit lembaga-lembaga perlindungan anak yang ada di desa-desa bergabung dalam ini perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Kita juga punya lembaga di daerah, itu namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Memang jumlahnya masih terbatas, ya, itu
masih di 156 unit ya, atau buah di 12 provinsi ya, dan 12 kabupaten kota. Nah, ini saat ini sedang kita mengembangkan cakupannya di provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia. Dan kita selalu selalu meningkatkan kapasitas untuk tenaga-tenaga konselor yang ada di Puspaga ini. Dan kita juga punya forum anak, ya. Jadi dalam tim koordinasi baik itu di pusat maupun di daerah itu kita punya forum-forum anak baik itu di kecamatan dan juga di kabupaten kota. Nah, ini berperan sebagai wadah aspirasi serta pelopor dan pelapor. Ya. Jadi dari partisipasi masyarakat ini juga banyak terbantu, artinya tiap terjadi kasus-kasus kekerasan misalnya banyak lembaga seperti APTBM ini yang kemudian membantu untuk melaporkan juga mendampingi di unit-unit layanan itu. Jadi barangkali itu Kak Brata yang dapat saya sampaikan. Ini hal teknis yang nanti bisa saya share di dalam saya share PPT ini kepada Bapak Ibu sekalian. Serasa itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Budi Mardaya. Izin saya manggil kakak. Terima kasih atas sharingnya, kakak-kakak sekalian yang saya hormati, peserta webinar nasional TTL. Apa yang barusan kita dengarkan dari Bapak Budi Mardaya, bahwa memang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPPPA Republik Indonesia ini banyak sekali kontribusinya dalam bidang policy ya, kebijakan ya. Sementara Kemensos menyentuh aspek operasional. Nah, kita bersyukur bahwa banyak sekali memang landasan hukum ya, definisi dan data-data yang relevan dengan program atau proyek TTL yang dilaksanakan oleh Gerakan Pramuka bersama WOSM, Pramuka seluruh dunia. Kita banyak belajar tadi bahwa pemerintah sudah banyak memberikan perhatian, dan yang saya garis bawahi yang disampaikan oleh Kak Budi tadi bahwa ternyata sudah ada 1.921 PATBM ya. Jadi partisipasi dalam penguatan peran serta anak dan masyarakat ya. Itu 1.921 desa, 343 kabupaten dan kota, dan 34 provinsi. Ya. Juga ada Puspaga ya yang membantu menguatkan keluarga, dan juga ada forum-forum anak. Nah, ini tentu data dan informasi ini penting buat kita Gerakan Pramuka. Jadi khususnya kakak-kakak di kuartir daerah, kuartir cabang bisa menindaklanjuti, mencari informasi lebih lanjut lah. Mungkin kalau ada PATBM, ada Puspaga, ada forum anak yang sudah ada, ya ini diperkuat, direvitalisasi, direaktivasi, dan dibantu ya. Bukankah begitu Kak Budi ya? Betul. Jadi untuk for our colleague in Manila, Mr. Budi Mardoyo has shared about the Ministry of Women Empowerment and Children Protection's area of responsibility. The ministry has done very good job in convincing the policy level. They are working on the policy level. They share a lot of legal basis, definitions, and data, useful data for us, including they shared about the Center of Inclusion for Community.
the role of community in helping the children's protection. Yeah, it already exists in 1,921 villages or barangay in the Philippines, in 343 cities or regencies in 34 provinces. So it's access. That's why I call on the participant of the webinar to tap in, to explore and find those centers and build cooperation, communication, and interactions. So scouting can be there also. Baiklah kakak-kakak, saya memberi kesempatan kepada dua penanya ya saja karena keterbatasan waktu. Sekali lagi mohon maaf untuk